Bu Mega lagi-lagi menyampaikan, kita nggak boleh terbawa arus. Survei itu cuma potret aja, bukan patokan. Terbawa arus survei maksudnya. Iya. Iya. Bukan patokan untuk mengambil kebijakan, tapi sebagai sebuah potret. Kita nggak bisa ditentukan oleh yang namanya survei. Maka PDI Perjuangan selalu Bu Mega menyampaikan, kita jangan terbawa arus. Arus itu ibarat gendang yang diciptakan orang, jangan nari-nari di gendang orang lah kira-kira. Persoalannya adalah apa masalahnya kalau Ganjar memang ikut-ikutan kampanye juga? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau kami ini banteng biasa jalannya beriringan. Nah, yang kedua, saya mau bergerak lagi soal calon presiden. Ya, soal calon presiden. Memang PDIP mengatakan nanti tunggu Bu Mega. Bu Mega yang akan memutuskan. Walaupun banyak kritik termasuk saya juga. Loh kok ini kan partai politik, masa satu orang aja ya kan? Tapi oke lah, karena memang itu tradisi partai politiknya. Dan saya kira semua partai politik masih begitu. For the time being kan masih begitu. Nasdem ya begitu, ya, Golkar ya begitu dan lain sebagainya. Nah, tapi sering saya katakan PDIP ini kan paling enak posisinya, sudah 128 kursi, tanpa mitra koalisi pun bisa mengajukan calon, andai presidensial threshold tetap 20%, kan begitu? Karena 20% itu 115 kursi cuma. Tapi mereka galau, kesan saya galau. Ada kader yang menurut survei, lagi-lagi menurut survei ya kan? Menurut survei tertinggi, ya kan? Dan survei ini survei yang juga mengatakan Pak Jokowi tertinggi, kan kira-kira begitu. Ada yang mengatakan 2 besar, ada yang mengatakan sudah nomor 1. Yang jelas 3 besar itu selalu. Jadi Prabowo, Ganjar, Anies, Anies, Ganjar, Prabowo, Ganjar, Prabowo, Anies, dibolak-balik 3 orang itu. Tapi yang paling sering adalah Prabowo nomor 1 beda tipis. Kemudian Ganjar nomor 2 dan agak jauh sedikit Anies. Selalu begitu saya lihat survei yang diajukan beberapa orang, Indikator Politika, kemudian Saiful Mujani Research and Consulting, kemudian juga Yunarto Wijaya lupa lagi, Indomarometer juga, Yunarto Carta Politika. Nah, tapi ada kesan Ganjar menurut Masinton yang saya baca itu not on the list. Not on the list ya, tidak masuk list ya kan. Oke, Anda harus pertanggungjawabkan itu pernyataan itu. Jadi gini, Bung Repri, kami ini kan partai politik yang kami punya mekanisme. Dan mekanisme melalui Kongres 5 PDI Perjuangan di Bali. Ya. Itu tahun berapa itu? 2018. Oh, 2019. 2019. Setelah biasanya setelah ini. Iya, biasa kadang setelah Pilpres. Ini kayak kemarin tuh lebih awal. Jadi itu kami memberikan Kongres itu sebagai forum tertinggi memberikan hak istimewa atau hak prerogatif kepada Ibu Ketua Umum, dalam hal ini Bu Megawati, untuk memutuskan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, jadi kalau kami kader semua tahu itu. Nah, dan memahamin, karena itulah keputusan tertinggi organisasi kami. Nah, maka tadi barusan halal bil halal virtual gitu. Bu Mega lagi-lagi menyampaikan, kita nggak boleh terbawa arus. Survei itu cuma potret aja, bukan patokan. Terbawa arus survei maksudnya. Iya.
bukan patokan untuk mengambil kebijakan, tapi sebagai sebuah potret. Kita nggak bisa ditentukan oleh yang namanya survei. Nah, itu sebagai potret saja. Jadi kita selalu tegaskan dan Bu Mega menyatakan jangan terbawa arus. Karena apa? Bu Mega selalu berpandangan, selalu menyampaikan bahwa politik elektoral itu penting, iya. Tapi politik elektoral itu harus menjadi bagian dari konteks kepentingan bangsa yang lebih besar. Jadi selalu memotretnya Partai PDI Perjuangan ini dengan segala kesejarahannya. Dari mulai PNI apa segala macam, dari kemudian PDI sampai PDI Perjuangan. Nah itulah pertaruhannya buat bangsa. Maka PDI Perjuangan selalu Bu Mega menyampaikan kita jangan terbawa arus. Arus itu ibarat gendang yang diciptakan orang, jangan nari-nari di gendang orang lah kira-kira. Nah, karena elektoral itu, baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden, itu bagian dari proses demokrasi kita berbangsa, ya, maka kita nggak mau buru-buru, kita nggak mau ikut dalam desain gendang yang diciptakan. Oke. Jadi kita bisa lebih jernih, objektif. Siapa sih yang dimaui rakyat? Survei itu cuma ya salah satu ini aja lah potret, bukan segala-galanya. Tegasnya, yang not on the list itu tidak 100%. Bisa iya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Oh, masih bisa Nggak iya, masih tidak. otomatis pokoknya. Oke, artinya masih mungkin, saya terpaksa ngomong begini, masih mungkin Ganjar dicalonkan PDIP. Saya nggak tahu. Oke. Saya nggak bisa jawab. Oke. Apakah itu bagi kami ya nggak ada. Maksudnya nggak ada Kami belum siapapun. punya pilpres. Nggak. Kami belum punya Sorry. capres. Iya, maksudnya. Mau siapapun itu yang kemudian sur-sur. Iya. Oh, bikin pencitraan, bikin kegiatan yang menarsiskan diri, memoles-moles dirinya. Kami nggak ada di kepala gitu loh. Artinya karena kami belum punya capres. Oke, belum punya capres. Capres dan cawapres itu nanti diputuskan oleh partai, dalam hal ini Bu Mega. Jadi di kepala kami masih kosong nih. Kira-kira kapan Bu Mega memutuskan itu? Ya mungkin nanti setelah selesai seluruh tahapan pemilu inilah. Kan ini diperkirakan kalau tahun 2019 dengan pilpresnya April, tanggal 17 April, pendaftarannya bulan Agustus. Iya. Agustus tahun 2018. Kalau Februari bisa Juni dong, atau September dengar. Oh, jadi malah diperpendek ya ininya. Ya. Jadi waktu masa pendaftaran dan kampanye diperpendek. Iya. Oke, September kalau ikut ininya KPU kan. Oke, September bisa 2000 saja sebelum September kan. Oke. Jadi kira-kira masih setahun lagi akan penentuan itu. Iya, dan semuanya masih segala sesuatunya masih mungkin. Bisa masih fluktuatif ya. Fluktuatif. Ya, tapi begini, Bung Masinton, kesannya ya. Yeah. Kalangan PDIP nggak suka sama sepak terjang Ganjar. Bukan nggak suka. Ya. Jadi karena di kepala kami ini, ya, kami ini orang organisasi yang kami paham mekanisme organisasi. Ya. Capres itu diputuskan oleh Ibu Megawati, maka kepala kami ini masih kosong tentang capres. Jadi kalau ada orang yang entah siapalah itu, ini bagi kami itu di kepala kami kosong. Gitu loh. Nggak ada gitu. Iya. Ya, oke. Kosong nggak ada itu di satu sisi ya. Oke. Itu jawaban Bung Masinton. Tapi kenapa kalau ada orang lain yang ingin, kalau katakanlah berkampanye, udahlah terang-terangan aja lah, Ganjar kampanye, Anies kampanye, Erick Thohir kampanye, ya kan? Puan to some extent juga kampanye. Kemudian siapa lagi? Gatot Nurmantio kampanye, ya kan? Lanyala kampanye, Rizal Ramli kampanye. Biar kita fair. Semua orang berkampanye dengan porsi masing-masing. Airlangga Hartarto kampanye, ya kan? Sandiaga Uno juga kampanye, semuanya kampanye. Ridwan Kamil juga kampanye. Nah, persoalannya adalah apa masalahnya kalau Ganjar memang ikut-ikutan kampanye juga?
Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau kami ini Banteng biasa jalannya beriringan. Oke. Ini dalam sekali. Nggak ada masalah. Bukan Tapi jalan Banteng itu jalannya beriringan. Tapi kalau mau jalan sendiri ya sono. Oke, saya dalamin lagi. Saya mendengar hampir semua relawan Jokowi, ya kan? Entah itu Projo, Joman, Sokol banyak sekali, ya kan? Pokoknya namanya relawan, termasuk relawan di Cokro TV, kira-kira begitu, menjagokan Ganjar Pranowo, ya kan? Sebagai suksesor Presiden Jokowi. Dan itu nyata. Misalnya saya pernah mendengarkan omongan Ade Armando misalnya. Denny Siregar juga pernah ngomong begitu. Rasanya Joman walaupun mungkin bukan nol, tapi rasanya ngomong begitu juga. Projo juga ngomong begitu. Artinya kesan saya ya antara Pak Jokowi dan relawannya dengan PDIP nggak kompak soal capres ini. Iya kan? Satu ke utara, satunya belum menentukan arah ya kira-kira gitulah. Saya nggak mau bilang ke selatan gitu. Ya namanya aspirasi, ya boleh aja lah. Iya kan? Mau siapapun, mau aspirasinya A, B, ya sah-sah aja. Tapi kan dalam ketatanegaraan kita dan konstitusi kita kan jelas di Undang-Undang Dasar. Calon presiden dan calon wakil presiden dicalonkan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Iya kan? Nah, di luar elemen itu kan nggak punya standing untuk mendaftarkan calon. Nggak punya standing, Ya tapi kalau sebagai aspirasi ya boleh saja. Iya kan? Dan yang namanya di bawah itu kan sangat banyak elemen-elemen. Iya kan?